Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih berjumpa dengan saya, Bapak Ibnu Sabil Agus Fatah, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Karangtengah. Apa kabar kita semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita hari ini, kita akan membahas tentang hidup bahagia dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oleh karenanya, maka kompetensi dasar serta indikator yang harus kita pahami adalah yang pertama 3.3 menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas serta perbuatan zina. Kemudian menganalisis hadis surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, kemudian juga memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas serta perbuatan zina. Serta kemudian kita diharapkan dapat membaca sesuai dengan kaidah serta tajwid dan makharijul huruf dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 secara fasih dan lancar. Serta KD 4.2 serta menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai dengan pesan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya silakan kalian bisa mengamati gambar apa yang terjadi dari peristiwa yang terkait dari gambar tersebut. Adalah seorang wanita yang hamil di luar nikah. Kemudian berikutnya adalah terjadi demonstrasi tawuran antar pelajar. Hal ini memicu serta memberikan dampak kepada kita. Sebetulnya bahwa pergaulan bebas memberikan hal-hal yang dapat memberikan kita dampak yang tidak baik. Kemudian gambar berikutnya adalah seseorang yang berpacaran di dalam sekolahan. Dan slide gambar sampingnya adalah seorang siswa yang meminum minuman keras atau khamr, di mana hal ini akan menjadikan kita dampak dari pergaulan bebas. Baiklah anak-anakku semuanya, apa yang ada di dalam imajinasi kamu ketika kamu sudah mengamati gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan? Oke, simpan dulu pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Mari kita memasuki pelajaran kita hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan membaca Al-Quran dahulu atau tadarus. Yang pertama, tadarusnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Alhamdulillah, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian tadarus yang kedua adalah Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Alhamdulillah, artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu untuk menjalankan agama perintah Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah laksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekelumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Alhamdulillah, tadarus sudah kita laksanakan, maka materi selanjutnya adalah pergaulan bebas. Apa sih pengertian dari pergaulan bebas? Ada dua hal yang kemudian kita bahas. Yang pertama pergaulan, kemudian yang kedua adalah bebas. Pergaulan merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Sehingga apapun kita misalkan itu berteman, kemudian kita berkelompok, maka itu sebuah pergaulan. Kemudian bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesusilaan. Artinya, pergaulan bebas secara istilah adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga menyimpang yang melanggar secara norma agama atau norma masyarakat dan norma kesusilaan. Pergaulan bebas secara agama Islam adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang termasuk kategori pergaulan bebas. Yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu. Ini adalah perlakuan boros, suka menghambur-hamburkan hartanya. Itu juga adalah ciri dari perbuatan yang masuk dalam pergaulan bebas. Yang berikutnya adalah berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut ajaran agama. Selanjutnya, terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras serta obat-obat yang terlarang. Saat ini mungkin ada nafsa yang kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif terlarang. Kemudian selanjutnya berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama serta norma masyarakat. Berpakaian terbuka, membiarkan auratnya terlihat. Nah ini, kadang-kadang kita itu berpakaian terbuka dan membiarkan aurat kita terlihat. Seperti kita lebih fashionable makanya. Artinya lebih fashionable harus memperhatikan aurat kita terlihat atau tidak. Oke, begitu anak-anakku ya. Kemudian berpikir dan bertindak sesaat dengan mengabaikan masa depan. Ini juga adalah sebuah ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori pergaulan bebas. Untuk itu, kita perhatikan lebih ke dalam lagi. Ciri-ciri sehingga tadi akan memberikan wujud dari perlakuan bebas. Yang pertama adalah seks. Jenis-jenis dari pergaulan bebas. Seks dari pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Nah, di dalam gambar tersebut terlihat seorang wanita yang sedang mengecek tes pad kehamilan. Maka ini perilaku seksualitas
yang dimana tanpa ada pernikahan ini adalah salah satu dari jenis pergaulan bebas. Di kalangan orang barat, seks bebas sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah menjadi umum. Tetapi di kita orang ketimuran, seks bebas itu adalah sesuatu yang syarat akan kesakralan, di mana itu harus disucikan dengan ikatan pernikahan. Apa sih penyebab-penyebab dari seks itu sendiri? Yang pertama, dangkalnya keimanan dan keislaman seseorang. Sejauh memandang bahwa ketika seseorang itu beriman, maka iman itu akan menghalangi seseorang itu akan melakukan sebuah ketidakbenaran. Lanjut, dalam penyebab lainnya adalah larut dalam bujukan dan rayuan setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka tentunya kita harus hati-hati. Jangan sampai larut dalam rayuan dan bisikan setan. Sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Ini juga akan menjadi pengaruh serta menjadi penyebab akhlak seseorang bisa muncul, bisa mengakibatkan kepada seks bebas. Kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya. Ini juga akan memberikan kebebasan anak itu akan berperilaku serta melakukan apa-apa secara bebas tanpa ada monitoring dari orang tua. Kemudian ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Itu juga menjadi penyebab yang sangat krusial. Selanjutnya, jenis-jenis pergaulan bebas, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam, di mana bimbingan agama Islam akan mengarahkan secara jiwa dan raga seseorang untuk memberikan kesadaran mendalam bahwa perbuatan-perbuatan yang kemudian dilarang oleh agama pasti akan memberikan dampak yang buruk. Selalu ikut majelis taklim dalam pengajian untuk meningkatkan keimanan serta mengisi aktivitas. Supaya kita tidak mengisi aktivitas-aktivitas yang salah, tapi isilah aktivitas dengan keagamaan. Berteman dengan orang yang soleh dan solihah, menjauhi berteman dengan orang yang gemar maksiat. Itu juga bisa mengatasi seseorang tidak terjerembab kepada pergaulan seks bebas. Meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Pasti ketika orang tua memahami serta memperhatikan lebih dalam kepada anak-anaknya, maka anak juga pasti akan merasa diperhatikan, kebutuhan secara emosional juga akan terpenuhi. Maka hal ini juga akan mengurangi seseorang itu akan bergaul secara bebas, apalagi melakukan seksualitas. Yang berikutnya adalah mengajak seluruh lingkungan, lapisan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keluarga serta kepedulian terhadap terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia, seperti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, maka tentunya kemaksiatan ini harus dihadapi oleh semua elemen masyarakat. Selanjutnya adalah narkoba. Jenis-jenis pergaulan bebas narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Ya, ada narkotika, ada psikotropika, ada putau, kemudian ada ganja dan lain sebagainya. Nama lain dari narkotika itu juga sama, misalkan minuman keras atau miras, sejenis minuman atau makanan yang memabukkan, menghilangkan akal kesadaran manusia. Narkoba hukumnya haram, wajib untuk dijauhi oleh setiap muslim. Larangan mengkonsumsi narkoba, homer dan sejenisnya yang memabukkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hal ini perlu kita sadari bersama. Jenis-jenis pergaulan bebas yang menyebabkan apa sih dan bagaimana cara mengatasinya? Jenis-jenis yang pertama ada narkoba dan homer ya. Tadi sudah saya sampaikan narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, obat-obat berbahaya lainnya. Ada juga morfin, heroin,
kanabis, marijuana, kokain, opium, matadon, dan barbiturats. Psikotropika juga ada ekstasi, pil-pil, sabu-sabu, kemudian nipam, angel dust, dan speed serta demerol. Obat-obat berbahaya zat adiktif misalnya adalah alkohol, etanol. Itu adalah campuran untuk bensin atau untuk kendaraan sepeda motor. Bagaimana kalau kita minum? Pasti sangat berbahaya. Ada juga nikotin, kafein, dan zat-zat adiktif yang merupakan hasil campuran dari zat-zat yang berbahaya. Homer itu sebetulnya adalah bahasa Arab. Kemudian disadur, kalau kita lihat lebih dalam lagi di era masyarakat kita, ada seperti congyang, ada anggur merah, kemudian cap orang tua, ada juga anggur putih, ada juga topi miring, dan alkohol yang kemudian masuk dalam tataran 1-5%. Whisky, brandy, champagne, tua, vodka, serta yang lain-lain. Jenis-jenis pergaulan bebas dalam hal ini adalah minuman keras serta narkotika tadi. Apa sih penyebabnya? Yang pertama pasti adalah keimanan seseorang itu dangkal. Kalau keimanan mereka kuat, pastilah hal itu akan menjadikan benteng untuk melakukan atau melaksanakan memakan minuman, memakan pil-pil dari narkotika tadi. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, ini juga menjadi penyebab utama. Kurangnya proteksi keluarga dan masyarakat, bujukan serta rayuan setan yang muncul dari perilaku maupun ajakan teman yang buruknya akhlak, tidak memahami akibat dan bahaya narkotika bagi masa depan kehidupannya. Cara-cara mengatasinya bagaimana? Meningkatkan iman pasti. Memberikan penyuluhan kepada keluarga serta masyarakat bahwa pergaulan bebas dan khamr itu sangatlah berbahaya. Memberikan kesibukan dengan kegiatan, mengisi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bersama teman-teman yang baik akhlaknya. Mengikuti penyuluhan agama serta kesehatan dan dinas kesehatan tentang bahaya narkotika. Memberikan sanksi hukuman yang berat sehingga dapat membuat efek jerak kepada para pelakunya. Untuk itu anak-anakku, mari kita jauhi bersama ya. Cara mengatasinya adalah yaitu meningkatkan iman dengan memperdalam pendidikan agama Islam. Itu juga memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang bahaya pergaulan bebas. Lanjut, kehidupan malam. Jenis yang berikutnya yang ketiga adalah kehidupan malam. Apa sih kehidupan malam itu? Kehidupan di mana seseorang itu lebih memilih malam daripada siang. Terkadang itu siang tidak pernah keluar dari rumah, malamnya ia keluar. Nah, gambar yang Bapak tampilkan di samping atau di depan ini adalah gambar clubbing, seseorang yang malamnya itu sering ke diskotik. Kehidupan tanpa mengindahkan norma agama akan menyesatkan pelakunya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang di dunia maupun di akhirat. Jenis-jenis pergaulan bebas dan cara mengatasinya. Penyebab utama orang itu pergi ke clubbing yang pertama adalah dangkalnya iman, pasti dia akan mencari kesenangan keluar ketimbang melaksanakan ibadah kepada Allah. Semakin permisifnya tayangan dan pertunjukan bertentangan dengan ajaran agama Islam, tergoda melihat tayangan-tayangan yang begitu jorok, kemudian cari kesenangan di luar selain di rumah, bujukan serta rayuan setan yang muncul dari diri pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, tidak pahamnya terhadap dampak, akibat, dan bahaya kehidupan malam. Itu yuk, cara mengatasinya bagaimana? Memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam. Seseorang jikalau aktivitasnya itu diisi dengan dakwah pendidikan Islam, pastilah ia akan melupakan kesenangan yang sejenak keluar malam dan lain sebagainya. Memberikan penyuluhan dan kesibukan yang bernilai positif, tentu pada generasi muda ini sangatlah penting.
mempersempit berdirinya sarana kehidupan malam melalui regulasi yang mengikat. Hal ini perlu dilakukan oleh semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, serta keluarga. Melakukan razia secara intensif bagi para pelanggar aturan, memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengelola dan pelaku pelanggaran. Oke, selanjutnya yang keempat adalah geng motor. Tahu ya anak-anakku, geng motor ini semakin berbahaya dan meresahkan para pengguna jalan dan bahkan di kota. Geng motor identik dengan balapan liar. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas yang berlebihan tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal mubaddirina kana ikhwanas sayatin. Sesungguhnya sesuatu perbuatan yang berlebih-lebihan itu adalah saudaranya setan. Geng motor seringkali mengganggu pengguna jalan umum, mengganggu ketentraman umum, juga dekat dengan perjudian. Geng motor seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan tertentu. Nauzubillah min dzalik. Hal ini perlu kita telisik, perlu kita pahami dan perlu kita sadari, dan nantinya kita wujudkan dalam perilaku, maka kita perlu menghindari perilaku-perilaku ini. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan setelah mempelajari tentang ciri-ciri jenis pergaulan bebas geng motor. Bagaimana sih penyebab dari geng motor itu kenapa? Yang pertama, biasanya anak-anak SMA itu perasaan gengsi, darah muda yang berlebihan. Kalau nggak balapan, nggak keren. Nah, bujukan dan rayuan yang seperti ini harus kita hadapi, harus kita filteri, harus kita bentengi. Dari maupun yang muncul dari manusia yang berakhlak buruk, teman-teman yang buruk ngajak balapan. Itu harus kita bentengi. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah rendahnya pemahaman pada dampak dan akibat dari kebut-kebutan. Mereka yang suka balapan liar di jalan, mereka tidak pernah berpikir dampak dan akibatnya. Jatuhnya itu sakit apa tidak, bisa menghilangkan nyawa atau tidak. Mereka tidak dipikirkan di depan. Hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu yang berlebihan karena perasaan gengsi tanpa memikirkan dampak dan akibat. Kemudian penyebab selanjutnya adalah longgarnya kontrol keluarga dan masyarakat terhadap praktik kerusakan di masyarakat. Keluarga tidak mengontrol para anak-anaknya yang kemudian diberikan sepeda motor untuk ke sekolahan, tapi tidak sampai sekolahan malah justru balapan liar. Hal ini yang menjadikan penyebab bahwa pergaulan bebas salah satunya geng motor ini bisa lebih besar. Angkanya tinggi di Indonesia ini. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengatasi? Yang pertama, mengajak remaja untuk mengisi kehidupannya dengan aktivitas positif. Balapan jangan di jalan umum, tetapi di arena balap. Yang kita memasuki di mana lebih baik kepada olahraga prestasi lainnya daripada kita berbalap liar di jalan umum yang sangat berbahaya. 2. Memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam yang ramah pada remaja dan pemuda. Meningkatkan intensitas penyuluhan sosial dan hukum tentang dampak negatif dari aktivitas yang melanggar hukum. Harus diberikan penyuluhan bahwa dalam berkendara di jalan umum harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kita tidak boleh kemudian balapan liar di jalan yang ramai, yang dimana jalan raya itu untuk semua kendaraan yang ada. Melakukan razia secara intensif, memberikan sanksi hukum yang berat bagi para pelanggar. Selanjutnya adalah akibat dari pergaulan bebas, mulai dari geng motor, seks bebas, kemudian tawuran, lantas kemudian ke clubbing atau diskotik. Apa sih yang akan diakibatkan dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat? Untuk diri kita pasti akan mengakibatkan malas ibadah.
Karena seseorang sudah cenderung melakukan dosa, biasanya akan mengakibatkan malas untuk ibadah. Keimanan menjadi hampa, menjadi turun karena sering kali berbuat dosa. Mental menjadi tidak stabil karena sering kali memasukkan barang-barang haram ke dalam tubuh kita. Gaya hidup yang berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat, menurunkan kesehatan, serta akan bisa menimbulkan penyakit HIV, AIDS, dan lain-lain. Bagi keluarga, apa akibatnya? Menjadikan hubungan keluarga renggang, gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, nama baik orang tua tercoreng. Nauzubillah min dzalik. Bahwa kita sebagai seorang anak harus membuat bangga kepada orang tua. Tetapi kalau kita terjerembab dalam pergaulan bebas, maka itu pasti akan membuat malu orang tua. Kemudian apa bagi masyarakat? Merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular dan merebaknya penyakit di masyarakat tadi. Apa itu? Kayak balap motor, kemudian kelabik, itu pasti akan mengganggu stabilitas masyarakat di sekitar kita. Oke, apa sih hikmah dari pergaulan bebas ini? Mari kita kupas. Yang pertama, kalau kita menjauhi pergaulan bebas akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan hasil akhlak mulia pasti. Seseorang yang menjauhi segala dosa, menjauhi segala larangan Allah, kemudian berprinsip untuk mengikuti semua perintah Allah pasti akan menghasilkan akhlakul mulia atau akhlakul karimah. Memperoleh pahala dari Allah yang berlipat pasti. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya pasti. Terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika dan agama. Dapat menggapai cita-cita masa depan. Terhindar dari dampak buruk pasti iya. Kenapa? Seseorang itu tidak melakukan seks bebas pasti jauh dari penyakit. Kemudian tidak hamil di luar nikah sehingga membuat anak ini kalau lahir akan menyebabkan tidak punya bapak. Nah, maka hal ini perlu kita pahami bersama. Kemudian macam-macam zina. Nah, dalam macam-macam zina ini ada disebut zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa sih zina muhson itu? Yaitu pezina yang sudah balik, baik itu perempuan maupun laki-laki ya, berakal, merdeka, bebas maksudnya, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah, hukumnya dirajam. Apa itu dirajam? Dilempar batu berukuran sedang sampai ia meninggal. Nauzubillah min dzalik. Untuk pezina ghairu muhson, apa itu pezina ghairu muhson? Yaitu pezina pria atau menikah yang belum pernah menikah, hukumannya didera 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Selanjutnya apa akibat dari pezina? Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah bila pezina melahirkan anak, mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan, menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, terjerat hukuman berupa rajam, mengganggu hukuman sosial, menanggung hukuman sosial dari lingkungan masyarakat bagi keluarga dan pelaku zina, menghilangkan kewibawaan diri atau kesucian diri sehingga pelaku zina dikucilkan oleh masyarakat. Nasab dari keturunan hasil perzinahan menjadi tidak jelas. Selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan seseorang itu melaksanakan bagaimana cara menjauhi perbuatan zina? Yang pertama, segeralah menikah. Jangan terlanjur atau terlarut-larut dalam sebuah hubungan. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan sekali-sekali mendekati hal-hal yang menjurus pada perzinahan. Memilih teman bergaul yang soleh dan solehah. Memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dengan menghadiri majelis taklim. Membaca buku-buku keislaman yang secara khusus dapat meningkatkan pembacaan
mengenai pembacanya mengenai perzinahan. Membaca Al-Quran sambil memperdalam terjemah dan merenungi apa tafsirnya. Membaca hadis-hadis, mengindahkan sabda-sabda Nabi mengenai larangan serta menjauhi pergaulan bebas. Mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi zina, membiasakan diri berpuasa Senin dan Kamis kalau kita sudah sampai kepada tahapan seseorang yang sudah layak serta pantas untuk menikah tetapi kita belum mau menikah. Maka biasakan dirilah untuk berpuasa Senin dan Kamis. Hikmah lantas kemudian hikmah untuk menjauhi zina apa? Mendapatkan ridha Allah tentunya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab, menjaga kesucian dan martabat diri dan keluarga, terpelihara dari penyakit kotor, terhindar dari kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina. Alhamdulillah, sudah pembelajaran hari ini mengenai perzinahan, kita ambil feedback bahwa larangan pergaulan bebas, kemudian perbuatan zina wajib untuk kita hindari. Mendekat saja kita tidak boleh, apalagi melakukannya. Untuk itu, kesimpulan kita hari ini, mari hidup bahagia dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke anak-anakku semuanya, pertemuan ini kita sudah sampai di penghujung. Tugas hari ini adalah diskusi analisis mengenai masalah sosial berupa penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat, tentang tindakan yang menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama bisa muncul atau dilakukan pastinya karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Untuk itu silakan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Kedepannya kita akan presentasikan satu persatu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Khalidan mukhaladun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.